Kita tertuju pada IKN jelang 17 Agustus. Sejarah baru mencatat bahwa ini menjadi peringatan pertama kemerdekaan Republik Indonesia di sebuah lokasi yang bercita-cita besar, yaitu sebuah ibu kota yang dibangun dari nol. Apa saja kesibukan sepekan jelang upacara? Dimulai sejak tanggal 10 Agustus, kirap duplikat bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi dibawa dari Monas, Jakarta menuju Istana Negara di IKN. Sementara tanggal 11 Agustus, calon Paskibraka 2024 memulai latihan gladi kader pertama kalinya di lapangan upacara IKN. Selain itu, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju mulai berdatangan di sore hari. Ya, kita surprise makanya berhentinya di sini. Kita pengen lihat ini situasi istana dari sini seperti apa, karena biasanya kita jalan pagi, ini sore kita mau. Keesokan harinya, serangkaian agenda resmi Presiden dimulai. Suasana psikologis yang nampak dari Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, bahkan Panglima TNI dan Kapolri ini nampak senang dan bangga dengan perkembangan yang pesat dari IKN. 1 jam jelang dilaksanakannya sidang Kabinet Paripurna pertama di IKN, mereka menggelar sarapan pagi, bincang-bincang santai, dan bercanda bersama di lokasi ini, di Embung MBH, salah satu dari 30 embung atau kawasan konservasi air di IKN yang nantinya akan jadi area publik. Suasana kebahagiaan itu juga nampak dari para menteri saat berada di Istana Garuda untuk mengikuti sidang Kabinet Paripurna. Sebut saja Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyempatkan berfoto di hall utama Istana. 13 Agustus, Presiden Joko Widodo mengundang wali kota, bupati, dan juga gubernur sebagai salah satu ajang untuk memamerkan ibu kota Nusantara. Presiden juga meminta agar seluruh kepala daerah ini juga bisa mencontoh konsep IKN di wilayahnya masing-masing dengan mendesain sebuah kota yang berkonsep Forest City, Smart City, dan juga Livable City. Presiden juga gelar peletakan batu pertama serta tinjau fasilitas di IKN seperti kereta otonom ramah lingkungan dan pusat pelatihan PSSI. Tadi malam saya juga tidur di Istana Negara, nyenyak. Ules. Namun, beberapa hari menjelang upacara kemerdekaan justru ada yang menghebohkan dari pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2024. Sebanyak 18 orang Paskibraka putri yang biasanya mengenakan hijab ini tidak mengenakan hijab pada saat pengukuhan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara di IKN pada tanggal 13 Agustus 2024. Kemudian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebagai pelaksana pelatihan Paskibraka ini mengadakan konferensi pers dan kemudian mengkonfirmasi bahwa hal ini dilakukan tanpa memaksa para Paskibraka putri ini untuk melepas hijab, melainkan secara sukarela karena sudah termasuk di dalam peraturan tata cara berpakaian dinas upacara yang tanpa mengenakan hijab pada saat pengukuhan maupun juga pada saat pengibaran bendera. Akhirnya BPIP juga kembali merevisi sehingga nanti kita akan menyaksikan Paskibraka Putri tetap mengenakan hijab pada saat bertugas 17 Agustus. 1 hari jelang upacara peringatan kemerdekaan, ini pasukan upacara menjalani hari tenang beristirahat, namun penjagaan sudah mulai diperketat. Ada 5.000 personil yang diterjunkan dari gabungan pasukan TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah Kalimantan Timur untuk membuat pengamanan. Ada 3 wilayah, yakni Ring 1 adalah kawasan di dalam istana, Ring 2 ini adalah Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan, dan Ring 3 ini adalah yang masih bisa diakses oleh masyarakat umum sekitar. Tentu masih ada banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah, seperti terlambatnya penyelesaian komplek gedung Kemenko, bandara, dan sejumlah gedung lainnya seperti hunian ASN, fasilitas pendukung lain yang belum selesai. Tidak ada masalah meskipun presidennya sudah berganti bulan Januari nanti. Yang memasukkan anggarannya bukan saya, sudah Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto.
Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan. Ya, Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut yang Dari pernyataan Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto, kita bisa menangkap bahwa ada komitmen dari pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN. Karena pembangunan IKN bukan hanya wilayah kawasan inti pusat pemerintahan saja, tapi seluruh wilayah pengembangannya seluas 252.000 hektar. Sebagai masyarakat, kita juga tentu berharap bahwa pembangunan IKN tidak hanya berhenti di seremonial 17 Agustus saja, melainkan terus berlanjut demi kebaikan masyarakat Indonesia. Putri Demes, Maria Oktober, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.